Selamat datang di video kali ini. Jadi di video kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan point stop loss. Jadi kalau misalnya teman-teman di luar sana yang baru join dunia saham, saya rasa bagi mereka untuk beli saham itu gampang ya. Jadi mereka tinggal baca aja berita-berita ataupun rekomendasi dari Telegram, dari Instagram, ya kan? Ataupun baca-baca berita saham apa yang lagi trending. Jadi kalau misalnya soal beli saham, saya rasa banyak sumber pengetahuan yang bisa mereka ngambil gitu ya. Tapi jarang sekali dikasih tahu bagaimana point stop loss-nya gitu. Karena kalau misalnya mereka pada dasarnya nggak punya skill dasar gitu ya dalam memilih saham, asal ikut-ikutan saja. Jadi mereka punya potensi untuk mengalami kerugian itu lebih besar daripada orang-orang yang sudah punya sedikitnya ya basic dalam hal menganalisa gitu. Istilahnya mereka tahu apa yang mereka beli. Tapi kalau misalnya yang followers mereka cuma ya tinggal follow doang gitu. Jadi ikut-ikutan doang. Jadi kalau misalnya orang-orang seperti itu yang mereka harus pelajari itu adalah stop loss. Jadi stop loss itu bukan cut loss ya. Jadi stop loss sama cut loss itu beda. Jadi stop loss itu istilahnya kamu sudah punya rencana di poin mana ya, di titik mana Anda jual gitu loh. Jadi enggak hold. Jadi kalau misalnya cut loss itu kalau saham yang Anda beli jatuh ya, Anda secara emosional Anda langsung jual, itu cut loss gitu ya. Cut loss sama stop loss itu beda. Bedanya adalah stop loss itu sudah direncanakan, kalau cut loss itu nggak ada. Itu aja sih. Itu cuma permainan kata-kata aja. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, oh stop loss sama cut loss itu sama ya, ya nggak apa-apa sih, anggap aja sama. Jadi kalau misalnya stop loss itu ada rencana. Jadi pada saat Anda beli, Anda sudah tahu di titik mana Anda akan set stop loss. Jadi saya kasih contoh ya. Ini saham AALI. Sahamnya AALI ini sebelumnya sudah pernah saya rekomen waktu itu di sini ya. Saya masih ingat waktu di sini ini ada tanda panah sih. Jadi kalau misalnya saya rekomen, saya akan kasih kemarin saya rekomen harganya di mana, sekarang harganya di mana gitu. Jadi kalau misalnya kemarin di sini ya, sekarang sudah naik ya 12%. Tapi nggak heran karena awal tahun memang banyak sekali harga saham yang naik gitu ya. Jadi kalau misalnya yang saya rekomen pas naik ya nggak hebat-hebat banget karena memang Januari efek gitu ya. Banyak sekali saham yang naik. Cuman Anda harus tahu bahwa skill dasar Anda harus punya. Jadi nggak semua saham itu Januari akan naik. Coba Anda lihat Pegas. Pegas semalam turun kan, auto reject bawah gitu loh. Jadi kalau misalnya yang saya sering bilang lah, kalau misalnya pas anginnya datang, sapi pun bisa terbang ya. Jadi Anda selalu belajar. Jadi kalau misalnya Anda lihat nih, AALI nih. Kemarin kan saya rekomen di sini nih. Di closingnya 11.500. Anggaplah Anda belinya itu di openingnya candle ini nih. Berarti Anda belinya di 11.650 gitu ya. Candlenya ini. Jadi kalau misalnya dalam hal seperti ini, Anda belinya di 11.650. Ini titik buy Anda. Titik stop lossnya Anda mana? Titik stop lossnya Anda adalah nih. Anda bisa lihat candle hijau ini ya. Di opening candle hijau ini di 10.900. Jadi kalau misalnya Anda beli di sini nih openingnya Anda beli, atau Anda beli di 11.775 lah, kan Anda nggak tahu gitu ya. Pasti openingnya di sini. Anda beli di 11.775 ya di sini. Stop lossnya Anda di sini. Oke, jadi Anda stop lossnya itu ya pas sekitar 7,5% gitu. Jadi di opening dari candle ini. Anda lihat opening dari candle ini, Anda jadikan ini sebagai landasan support. Kalau misalnya harga saham turun melewati harga 10.900 dan dia tidak bisa tembus balik, berada di bawah, itu tanda-tandanya Anda harus stop loss. Jadi kalau misalnya Anda kurang paham dengan charting ini, kita coba pilih charting yang lagi trend. Yang lagi trend sekarang kayaknya Antam sama Breeze deh. Kita coba lihat Breeze aja dulu ya.
Lihat Breeze nih. Harga sahamnya dari 200 ya, naik ke 2.300. Berapa persen tuh ya? 10-11% gitu ya. 11 kali lipat, sorry. 11 kali lipat. Ya hebat-hebat aja ya. Siapa yang... Anda kalau misalnya lihat kayak gini ya. Waduh, kalau saya beli Breeze kemarin 200, saya tahan, sekarang udah 11 kali lipat. Percaya sama aku, nggak bakal. Nggak bakal. Kenapa? Pada saat Anda beli di 200 ya, harga saham naik ya ke 400, saya rasa Anda sudah jual. Ya. Atau naik lagi ke 600, saya rasa Anda sudah jual, naik 3 kali lipat loh. Ya kan? Jadi jangan selalu ngambil. Aku paling nggak suka lihat lihat orang-orang lain lah ya. Manusia itu terlalu kasar gitu ya. Lihat orang-orang lain itu pas lagi ngomongin tuh kayak gitu. Aduh, ini loh, kamu belinya di sini ya kan? Beli saham ini di sini, lalu sekarang harganya segini nih. Naik berapa persen nih? 11.000. 11.000 bukan? Betul kan? 1.100%. Itu omong kosong sih. Menurut saya sih itu omong kosong. Kayak mana kamu bisa pastiin bahwa kamu belinya di sini dan hold terus? Alasan apa yang membuat Anda bilang Breeze itu bisa sampai 2.300 harga sekarang? Ya kan? Jadi kalau misalnya Anda pemula, jadi jangan terlalu tergiur ataupun terlalu terpengaruhi sama omongan-omongan seperti itu. Tujuan kita dalam dunia saham itu adalah Anda harus profit, itu pertama, lalu profitnya harus konsisten, ya. Anda lihat sekarang 2350, contoh ya, contoh Anda spekulasi. Anda berharap saham Breeze bisa naik ke 4.000, contohnya kayak gitu ya. Jadi Anda memberanikan diri beli di 2350. Jadi kalau misalnya Anda beli di 2350, ya, lalu stop lossnya di mana bang, gitu kan? Ini kita pakai tekniknya tarik-tarik garis, kita ambil dulu. Ya. Kalau misalnya Anda lihat kayak gini kan, Anda ambil height-nya ini, height dari candle-nya ini, itu di 1020. Anda boleh taruh di angka 1000 aja deh, ya. Angka genap, angka psikologis. Anda lihat, dia break 1000, langsung naik atas, continue naik sampai ke atas. Jadi ini istilahnya buy on breakout gitu ya. Sama halnya dengan ini ya. Openingnya candle ini berapa? Closingnya di 14.10, kita ambil 1400. Atas 1400 ini naik, oke. Dua candle panjang ini ya, Anda ngambil high-nya ini, closingnya ini 2160. Openingnya ini di 1810. Oke. Jadi ini base-nya support gitu ya. Anda ngambil candle ini, high-nya itu di 2370. 2490. Oke. Jadi harga sekarang di 2350. Kalau Anda beli, ya Anda beli, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya itu adalah kalau harganya ini berada di bawah 2160 dan nggak bisa turun. Nggak bisa naik, sorry. Nggak bisa naik. Jadi maksudnya harganya itu turun, ya. Turun, kena sini. Anda jangan langsung turun, langsung cut loss. Langsung stop loss gitu ya. Anda tunggu dulu candle-nya ini berada di bawah 2160 beberapa hari. Anda baru stop loss gitu loh. Maaf, lagi sariawan jadi agak susah ngomong. Jadi kalau misalnya Anda beli Breeze di 2350, jadi Anda stop lossnya di 2160, di bawah 2160. Jadi sekitar 10% gitu ya. 10%. Ingat di video kita sebelumnya itu kita tidak boleh emosional, tidak boleh keras kepala gitu loh. Oh, nanti bisa naik lagi. Tujuan kita di saham tadi kita udah bilang, kita tujuannya adalah untuk untung, ya, untuk profit. Tapi bukan untungnya sekarang gitu. Kalau Anda mau untungnya cepat, untungnya sekarang,
pergi ke kasino aja, cepat itu. Anda bawa 100 miliar itu langsung all in aja. Dalam waktu mungkin 1 menit atau 3 menit main blackjack. Ya bisa-bisa menang 3 miliar, ya kan? Bisa-bisa ya kalah 3 miliar dalam 3 menit mungkin ya. Jadi itu mau cepat ya di situ. Jadi kalau misalnya saham itu yang Anda pelajari kalau misalnya dari charting gitu ya, dari charting, dunia charting, yang Anda pelajari itu adalah pola. Jadi Anda melihat pola ini ya menunjukkan bahwa harga sahamnya ada kemungkinan untuk naik. Makanya Anda beli. Di dunia charting itu yang kita pelajari itu adalah pola, waktu, ya, lalu sama tren gitu. Jadi kalau misalnya Anda lihat Antam gitu ya. Kita lihat Antam. Banyak sekali yang lagi heboh-heboh soal Antam gitu ya. Wah, Antam naik nih. Kalau misalnya Anda belinya 800 atau 700 kali ya. Anda beli di harga 700 atau 800, ini udah berapa kali lipat. Hanya dalam waktu 3 bulan gitu. Tapi saya sendiri nggak beli Antam ya. Karena dalam hal komoditi saya kurang gitu ya. Kalau misalnya kayak Antam, nikel, timah, itu saya kurang gitu. Kalau batu bara jarang-jarang juga sih. Jadi lihat nih, Antam naik 186%. 1% pun saya nggak dapat untung dari Antam. Tapi apakah saya nyesel? Enggak. Karena dari ratusan saham, kita nggak harus beli Antam gitu loh. Masih banyak saham-saham lain yang bisa kita beli gitu. Kita walaupun nggak profit di Antam, bisa profit di tempat lain gitu. Jadi jangan berkecil hati kalau misalnya Anda lihat porto Anda nggak naik, portonya teman-teman pada beli Antam pada naik semua gitu. Ada saatnya porto kita hijau, porto mereka merah gitu. Jadi nggak usah terlalu pedulin hal-hal tersebut. Yang pasti adalah konsistensi kita dalam hal selalu profit dari dunia saham. Jadi kita contohin ya, Antam ya, jelas yang singkat aja. Ini candle hijau panjang ini, Anda ngambil openingnya itu di 1970 ya. Habis itu closingnya ini ataupun high-nya ini Anda ngambil 2200. Ini support karena harganya sekarang kan di atas 2200. Anda perhatikan harga saham ini masih bisa berada di atas 2200 atau enggak. Kalau misalnya dia sideways atau turun, Anda lihat dia turunnya itu di bawah 1970 enggak. Kalau misalnya dia turun di bawah 1970 dan tidak bisa tembus balik naik lagi, maka di saat itu Anda boleh consider ya untuk stop loss. Lah kalau misalnya dia setelah kamu stop loss, besok lusa dia naik lagi gimana? Kan lumayan tuh. Ya, kan lumayan. Ini cuannya bisa 11% gitu kan. Tapi kalau misalnya Anda selalu berpikir kayak gitu, Anda tidak akan bisa bertumbuh gitu. Ya, jadinya Anda selalu punya konsep, tahan aja, nggak usah stop loss. Nanti toh harganya balik lagi ke angka semula gitu. Kalau misalnya semua berpikir kayak gitu, percayalah ya, percaya suatu saat memang ada saatnya dia pullback ya, dia force breakout dan dia pullback. Ada saatnya Anda akan menerima kekalahan yang sangat luar biasa, sakitnya gitu ya. Jadi daripada Anda ruginya banyak, mending ruginya sedikit gitu ya. Tapi kalau misalnya orang-orang yang baru sih biasanya mereka nggak mau denger, karena mereka belum pernah jatuh. Jadi kalau gitu jatuh aja, biarin aja mereka jatuh biar tahu sakit gitu ya. Kadang manusia memang kayak gitu, di ngomongin nggak mau denger gitu ya, rasain sendiri baru tahu. Jadi kalau misalnya Anda lihat nih ya, contoh Antam waktu itu udah turun ke sini, contoh Antam udah turun ke sini, Antam sudah turun ke sini, pas Anda beli mungkin beberapa waktu kemudian kita nggak tahu apakah dia akan continue naik ke 3000 atau gimana. Kita contohin aja, Antam waktu itu posisinya di sini, mungkin di besok lusa gitu ya. Jadi posisi stop loss Anda bisa lihat ya, di sini ada gap kecil. Anda bisa lihat di sini openingnya di 1600. Habis itu di sini closingnya di 1560. Antam akan sideways, kalau misalnya dia turun, dia akan sideways di daerah sini. Kalau misalnya dia turun, ya, Anda boleh stop loss, karena dia akan nguji lagi ke sini. Dia akan nguji lagi untuk tutup gap-gapnya yang sebelumnya.
Gap-gap ini harus Anda perhatikan karena kebanyakan charting dia akan menutup gap. Kebanyakan berarti bukan 100% gitu ya. Jadi kebanyakan. Salah satu contoh kalau misalnya Anda ngikutin TTG sih, Anda bisa lihat nih. Panin Sekuritas ya. Harganya sekarang di 1.600. Ini tutup gap dia. Di sini gapnya. Dia bisa sideways sampai 3-4 bulan, tapi pas lagi naik Anda bisa lihat. Ya. Pas lagi naik bisa 1.600. Beli saham-saham yang nggak dikenal orang kayak Panin Sekuritas aja Anda bisa cuan hampir 100%, bayangin. Jadi di dunia saham itu luas. Nggak usah cemburu karena orang lain beli Antam, orang lain beli BRIS ataupun yang lain gitu lah ya. Jadi investasi yang terbaik dalam bisnis apapun, dalam hal apapun adalah investasi kepada diri Anda sendiri dulu. Itu yang paling penting. Jadi contohnya, kalau BRIS naik sekencang seperti ini, gimana tentuin stop lossnya? Paling gampang, kalian ambil aja opening dari candle panjangnya ini aja. Ya, ambil aja kayak gini. Dah, kalau lewat dari sini ya udah Anda stop loss, selesai. Paling gampang kayak gitu. Oke. Semoga video ini membantu teman-teman yang baru join dalam dunia saham. Kita jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye-bye.